One Kawan TV1. Dong degadang degadeng daradang ya deng daradeng dang deng nah. Ini dia seorang Ratna Sarumpait di masa kecil. Suasana Covid, tapi sekarang kita bertemu. Kamis 24 Maret 2022 bertempat di Museum Benyamin Sueb di Jatinegara, Jakarta Timur, diadakan peluncuran buku karya aktivis senior Ratna Sarumpait berjudul Aku Bukan Politikus. Peluncuran buku ini dihadiri para aktivis senior seperti Sri Bintang Pamungkas, Muslim Arbi, Adi Masardi, politikus, seniman, dan lain-lain. Peluncuran buku ini diisi dengan pertunjukan biola, seni tutur Aceh, cuplikan monolog Marsina Menggugat oleh Atika Hasiholan. Acara ini ditutup orasi Ratna Sarumpait. Lautan yang begitu luas, pulau-pulau, suku-suku, bahasa. Ini kayak test case ya, jadi mampu nggak Indonesia bersatu dengan keberagaman yang sedemikian rupa dan dengan kekayaan yang sedemikian rupa. Negeri ini kayanya luar biasa. Internasional iri melihat betapa kayanya kita. Indonesia lahir mengikuti kulturnya sendiri. Indonesia menyusun filosofinya, ideologinya, juga mengikuti perjalanan hidupnya, perjuangannya, dan kulturnya. Diharapkan oleh Allah bisa menjadi sebuah negara yang bersatu, yang bersaudara, yang bisa saling merangkul, yang berbeda tetapi bersama. Kalau kita membaca seluruh perjalanan sejarah Indonesia, nyaris kita nggak percaya. Kok begitu ya? Kenapa Indonesia yang seindah ini, yang sebaik ini filosofinya dan ideologinya, yang sekuat ini dan sekokoh ini dasar negaranya, yang sekuat ini konstitusinya bisa hancur. Kita hancur pelan-pelan. Konstitusi kita dilanggar oleh yang membuat sendiri pelan-pelan. Di zaman Orde Baru juga dirusak. Tidak pelan-pelan, tapi dirusak juga. Tadi ada percakapan tentang reformasi. Reformasi adalah saat pertama aku tampil sebagai aktivis. Pemicunya adalah Marsina. Di Indonesia terjadi pelanggaran HAM di mana-mana, tapi satu orang pun tidak ada yang bicara. Saat itu tiba-tiba ada perempuan yang rada-rada ngoceh-ngoceh di beberapa kota tentang Marsina, marah-marah sama DPR, marah-marah sama Presiden, lalu dibubarkan di Surabaya, dibubarkan di Bandung, dibubarkan di Lampung. Itulah awalnya aku jadi aktivis. Kalau bukan karena Marsina, aku nggak akan pernah seperti ini. Dan aku sering bertanya pada diriku, kenapa ini seperti tidak bisa lekang dari diriku? Kenapa aku selalu gelisah? Kenapa aku selalu gusar? Kenapa aku begitu gusar? Seorang anak laki-laki, seorang anak muridku mengeluh sama Umi, aku nggak punya uang 500.
Untuk apa? Anak aku 3, istriku, dan aku. Aku ini sekarang sedang kena kanker di rumah sakit. Tapi BPJS ku sudah apa namanya? Habis. Pokoknya kalau hari ini juga tidak saya bayar 500 itu, aku akan dipulangkan. Begitulah brengseknya kita mengatur bangsa ini. Tapi kebrengsekan itu juga bukan kebetulan. Itu terjadi, dirancang, betul-betul dipersiapkan. Seperti saya katakan tadi, banyak orang memuji konstitusi dan anggaran dasar semua yang kita miliki. Mereka kagum, tapi at the same time mereka sebenarnya cemburu. Kenapa mereka cemburu? Karena dengan konstitusi yang kita punya, negara ini tidak akan mungkin diapa-apain. Kekayaan yang ada di dalam negeri ini tidak akan mungkin diapa-apain. Itulah sebab pada saat reformasi, pada saat seluruh rakyat Indonesia mengira dia sudah bisa mengakhiri sakit hatinya kepada pemerintahan Orde Baru, ternyata yang terjadi beda. Rejim internasional bekerja sama dengan antek-anteknya di MPR, di wilayah Senayan, mempersiapkan cara bagaimana merusak Undang-Undang Dasar 45. Perusakan itu kita sebut amandemen. Saya merasa berbangga hadir tempat peluncuran buku Ratna Sarumpait yang berjudul Aku Bukan Seorang Politikus. Ini adalah karya seorang pejuang wanita yang mengangkat tema-tema tentang penderitaan rakyat Indonesia, mulai dari bengkel teater di Aceh sampai pementasan Martinah dan akuarium di Jakarta. Memang perjalanan tidak mudah. Begitu mulianya hati Mbak Ratna Sarumpait mengangkat tema-tema ini untuk menyadarkan tentang kesadaran sebagai manusia, sebagai bangsa yang mendiami Republik ini. Tetapi apa yang dihadiahkan pada beliau adalah penjara. Dan itu sangat disesalkan. Mestinya Ibu Pertiwi itu memberikan penghargaan kepada seorang Ratna Sarumpait yang berjuang dari berbagai macam masa sampai hari ini. Oleh sebab itu, dalam hari ini peluncuran buku Ratna Sarumpait ini adalah satu kebanggaan dan suatu kebahagiaan, dan ini akan memberikan inspirasi kepada semua aktivis, para aktivis demisi dan seluruh anak-anak bangsa agar supaya bisa mencintai Ratna Sarumpait dan sekaligus mewarisi nilai-nilai kejuangan yang ada dalam diri. Dan buku ini memberikan inspirasi. Saya berharap buku ini dapat dibaca secara luas oleh teman-teman sekalian. Selamat atas terbitnya buku Ratna Sarumpait. Buku ini wajib dibaca agar kita lebih mencintai negara dan bangsa sebagaimana Ratna Sarumpait. Selamat atas peluncuran buku Ratna Sarumpait. Aku bukan seorang politikus. Yes, seperti ini. Ini adalah tuh ya. Aku bukan politikus. One Kawan TV 1